dulu di era reformasi Indonesia menjadi kakak semua negara ASEAN, banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. Sekarang nih mulai ketinggalan ini, betul. Dia ingatkan, dia bilang hati-hati Indonesia ini bisa ketinggalan. Dan kita bisa ketinggalan dengan Johor yang sekarang membuat jadi special economic zone. Mereka nyontoh dari kita, tapi mereka memberikan insentif lebih bagus lagi. Dan Indonesia bakalan lagi kembali ke zaman batu. Kegagalan ini dimulai ketika pemerintah melakukan kebijakan politik maupun ekonomi tidak menggunakan ilmu dasar, yaitu unipolaritas, bipolaritas, dan multipolaritas. Ini pasti efek dari BRICS. BRICS ini ahlinya siapa coba? Menggunakan ilmu dasar itu tadi enggak? Saya yakin tidak menggunakan ilmu dasar atau mereka paham tapi tidak serius. Indonesia gabung dengan BRIC, Malaysia dan Singapura ketar-ketir. Makanya buat zona khusus ekonomi tersendiri. Kenapa sih selalu membuat narasi-narasi yang tidak sesuai fakta dengan negara tetangga kita? Kapan negara kita mau maju kalau segelintir YouTubernya suka membuat berita yang bohong? Anehnya rame ditonton ratusan ribu dan banyak yang percaya. Namun pada fakta dan kenyataannya Indonesia sampai saat ini masih tertinggal dari negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan juga Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Saya akan mereaksi dan memberikan tanggapan komentar tentang berita-berita yang kurang tepat yang saat ini beredar di media sosial. Di antaranya baru-baru ini Indonesia kan join BRIC, tetapi segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat narasi yang berbeda, narasi yang berbohong, dan ini sangat berdampak kepada masyarakat kita. Pada faktanya banyak para YouTuber yang punya pemikiran positif, YouTuber yang memang edukasi, memuji negara tetangga kita. Mereka sangat kagum industri semikonduktor yang ada di Malaysia begitu sangat maju dibandingkan dengan di negara kita. Mungkin untuk sebagian sahabat-sahabatku semua ada yang kurang paham tentang apa itu semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan salah satu perangkat yang ada di dalam elektronik, termasuk handphone, peti sejuk, kulkas, itu membutuhkan semikonduktor atau dibilang chip lah. Dan Malaysia ini menjadi salah satu negara yang penghasil chip. Luar biasa kan? Terbesar loh di dunia. Makanya jangan kaget, jangan terkejut kalau Malaysia dan Singapura sekarang bekerja sama untuk mengembangkan industri tersebut. Jangan istilahnya kita sebagai masyarakat terus melihat hal ini iri, jangan. Kita juga harus maju ke hadapan, harus perlu mencontohinya. Dan benarkah karena Indonesia join BRIC itu akan menjadi sebuah negara yang sangat maju? Tetapi ada beberapa pernyataan netizen yang justru berkomentar seperti ini. Kita reaction videonya. Indonesia gagal melakukan diplomasi, ya Presiden, Kementerian Luar Negeri, Dewan Ekonomi Nasional harus bertanggung jawab atas ini semua. Joe Biden bakal membatasi ekspor chip data center kecerdasan buatan ke Indonesia. Ini adalah hal yang sangat merugikan bagi Indonesia. Kenapa? Karena cloud, pusat data center, chip AI itu adalah prospek ekonomi yang paling besar ke depannya. Dengan adanya pembatasan seperti ini jujur sangat merugikan ekonomi Indonesia dan Indonesia bakalan lagi kembali ke zaman batu. Kegagalan ini dimulai ketika pemerintah melakukan kebijakan politik maupun ekonomi tidak menggunakan ilmu dasar, yaitu unipolaritas, bipolaritas, dan multipolaritas. Ini pasti efek dari BRICS. BRICS ini ahlinya siapa coba? Menggunakan ilmu dasar itu tadi enggak? Saya yakin tidak menggunakan ilmu dasar atau mereka paham tapi tidak serius.
Ya, Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor lah. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gue yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Dan pada faktanya tidak semuanya orang Indonesia yang bangga ketika Indonesia masuk sebagai anggota BRIC. Justru netizen ini berkata Indonesia akan kembali ke zaman batu. Waduh, ini gimana ini? Kemudian negara tetangga kita ternyata lebih diuntungkan. Malaysia ahlinya, bidangnya di dalam industri semikonduktor dan menjadi rebutan dunia. Dan saat ini kawasan Johor menjadi salah satu pusat data center dan pembangunan industrinya juga sampai saat ini melaju sangat pesat. Bahkan Pak Luhut Menteri Indonesia saja mengatakan Indonesia bisa tertinggal dari Johor. Perang itu udah berubah, bukan hanya perang tembak-tembakan aja, tapi perang chip. Saya bilang, don't blame us, blame your policy. Kita ini kadang-kadang mintanya untung melulu. Hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Kita harus bersatu, nggak ada gunanya kita cakar-cakaran. Membahas tantangan dunia ke depan. Dan itu punya 5 Global Advisory Board. Salah satunya terkenal Ray Dalio. Yang saya tertarik, dia bilang, sekarang itu perang itu udah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan aja, tapi perang chip. Jadi orang yang produksi chip ini sekarang kalau dia tidak kasih chip, itu kan macam-macam. Ada high end, ada middle, and low end. Itu kita mati. Kita sekarang ini mulai ketinggalan ini. Dia ingatkan, dia bilang hati-hati Indonesia ini bisa ketinggalan. Dan kita bisa ketinggalan dengan Johor yang sekarang membuat jadi special economic zone. Mereka nyontoh dari kita, tapi mereka memberikan insentif lebih bagus lagi. Kita ini kadang-kadang berpikirnya mintanya untung melulu. Orang kasih juga dong untung. Jadi hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Jadi family office, kita lambat, sekarang mereka udah buat. Karena ada duit banyak yang mencari tempat singgah yang dia merasa aman. Dan si Ray Dalio bilang sama saya, Pak Luhut, why not Bali? Bali is the size of Singapore. Make Bali like Singapore. Jadi regulasinya, inkonsistensi regulasi. Di kita masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang tidak konsisten. Hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Itu tidak boleh. Saya sudah lapor Presiden, saya bilang, Pak Presiden, ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Kemarin ada menteri dari Singapura datang ke saya. Dia juga dengan bahasa Inggris yang sangat halus menyampaikan komplain dia. Bagaimana kalau kita kan sudah begini-begini, kok ada suara begini? Saya bilang, don't worry, we're going to deliver our promise. Don't worry about this. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada Anda? Potensi yang saya gambarkan tadi banyak sekali yang bisa membuat Indonesia ini lebih bagus. Nah, saya juga bilang sama teman-teman saya Amerika, kadang-kadang lucu kalian itu. Kalian mau kami dekat sama kalian. Padahal di kantor saya itu nggak ada yang dilatih sekolah di Cina, nggak ada. All member in my office itu sekolahnya di Amerika. Sekolah-sekolah top di Amerika. Tapi kalian juga nggak bantu kami. Kalau kami pengen ke sini, kalian marah. Kami kan harus survive. Ya kami harus survive. Nggak bisa dong. Saya bilang, don't blame us. Blame your policy. Masa kalian datang berkunjung ke negara yang tetangga yang kecil aja dari kami. Kalian nggak lihat Indonesia. Tapi oke lah. Tapi jangan marah kalau kami juga nanti berdagang dengan tempat lain. Dan saya juga ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya sampai pada kesimpulan, tidak ada negara maju yang ingin negara berkembang jadi negara maju. Itu Anda pegang. Jadi we have to survive. We have to do it by our own. Itu menjadi penting. Kenapa? Kita kalau satu level sama dia nggak bisa dikte-dikte kita lagi. Kita penghasil palm oil terbesar di dunia, dia masih atur dengan segala macam. Kok dia yang nentuin? Kita nggak bisa itu. Jadi saya minta pada Anda sekalian, kita jangan ragu-ragu
bahwa negara ini negara besar, tinggal kita bicara eksekusinya aja. Tapi saya pesan sekali lagi, Presiden sudah pesankan kita, kekompakan kita. Kita harus bersatu dengan keadaan situasi global yang tidak bagus ini. Saya minta kita semua kompak. Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun, jangan kritik yang destruktif. Tidak ada gunanya kita cakar-cakaran. Dan saya kira sampai hari ini, apa yang saya lihat, dan bukan saya yang bicara, banyak orang mengatakan Presiden punya policy, kemauan untuk berantas korupsi, untuk membuat lebih transparan, itu saya kira sudah mulai terlihat. Kita bisa melihat sendiri bahwa Menteri Indonesia saja Pak Luhut itu sangat kagum dengan kemajuan negara tetangga kita seperti Johor yang ada di Malaysia. Dan Johor sekarang membangun pusat data center dan bekerja sama dengan Singapura membangun zona khusus ekonomi tersendiri. Katanya sih meniru Indonesia. Apa benar sih? Kenapa sih kalau kita melihat kemajuan negara tetangga kita sedikit-sedikit kok meniru Indonesia? Benarkah itu semua? Ya, kalau dari segi pandangan saya, ini komentar saya ya. Kurang-kurangilah berkomentar seperti itu. Masa iya setiap ada negara tetangga yang bikin ini bikin itu, oh itu tiru Indonesia? Kayaknya enggak itu ya. Wah, itu enggak bisa dijadikan alasan ya. Kalau memang tiru Indonesia, kenapa Malaysia yang lebih diuntungkan? Para investor lebih berinvestasi di Malaysia. Dan mungkin ya tahu sendirilah, karena hukum di Indonesia itu ya berubah-ubah. Besok A, besoknya B. Jadi sang investor pun kalau mau menanamkan modal juga ragu-ragu. Dan itu kan sudah terbukti. Kita juga tertinggal jauh dari Vietnam juga. Kemudian katanya sih mau direbut kembali dan Indonesia akan menguasai industri semikonduktor. Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia, saya juga mendoakan supaya Indonesia itu juga maju ke hadapan sama-sama. Tapi kalau dari segi pandangan saya, ya nggak perlulah mengeklaim, oh negara tetangga itu tiru Indonesia, makanya mereka bikin ini, bikin itu, tiru dari Indonesia, sedikit-sedikit tiru dari Indonesia. Dan berikut beberapa pernyataan dari berita yang cukup viral menjadi pembahasan di media sosial Indonesia. Katanya Indonesia akan menjadi raja semikonduktor di Asia Tenggara dan melampaui Malaysia dan Singapura. Apakah iya? Ya, semoga saja. Kita reaction videonya. Kabar mantap terbaru, ini datang lagi dari Indonesia yang kabarnya berambisi mau merebut lagi nih bos, industri semikonduktor dari negara Malaysia. Nah, jadi perlu kalian ketahui nih, semikonduktor adalah bahan yang saat ini banyak sekali digunakan dalam setiap peralatan elektronik bos. Chip atau semikonduktor ini digunakan dalam pembuatan berbagai jenis perangkat elektronik termasuk dioda, transistor, dan sirkuit terpadu. Dan perangkat ini pun telah banyak digunakan karena kekompakan, keandalan, efisiensi daya, dan biaya yang rendah. Seperti pada komponen komputer, HP, laptop, mesin cuci, sampai mobil listrik dan peralatan-peralatan lainnya yang berhubungan semuanya dengan listrik bos. Termasuklah diantaranya sistem kendali tempur, radar, dan lain-lain, semuanya pasti menggunakan chip semikonduktor. Dan di zaman sekarang ini sebuah negara tanpa chip atau semikonduktor mungkin bisa jadi ya balik ke zaman batu bos. Dan faktanya untuk chip semikonduktor ini Indonesia masih impor terus dari negara asing. Nah, kini dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia kini mau merebut kembali industri semikonduktor dari negara Malaysia. Nah loh, kok direbut bos? Apa ada masalah nih dengan Malaysia? Dan ternyata terkait hal ini dikatakan bahwa industri ini pun dulu pernah lari dari Indonesia bos, karena kebijakan pemerintah Indonesia sendiri. Tapi itu waktu dulu. Beliau pun mengatakan seperti ini. Mungkin kita ingat industri semikonduktor lari dari Indonesia. Dulu pemerintah melarang robotik karena saat itu Menteri Ketenagakerjaannya Pak Sudomo. Dan akibat dilarang, akhirnya industri semikonduktor ini pun pindah ke Malaysia, ujar Bapak Erlangga ini bos. Dan lanjut katanya, sekarang Malaysia sudah menjadi sumber ekspor semikonduktor sama elektronik, termasuklah Nvidia. Nah, ngeri-ngeri sedap nih bos.
Itulah akibatnya jika suatu negara menolak perkembangan zaman. Dan sekarang ya, negara kita tertinggal dalam bidang ini. Sementara negara-negara lain, seperti tetangga kita Malaysia, sudah maju lebih jauh ke depan. Mereka jadi sumber ekspor chip semikonduktor dari perusahaan-perusahaan asing juga, bos. Dan memang larangan robotik di Indonesia ini pun dulu diberlakukan pada zamannya Menteri Pak Sudomo, zamannya Presiden Soeharto. Oleh karena itu, industri-industri chip semikonduktor seperti yang terkenal sekarang Nvidia larinya ke Malaysia. Padahal sebelumnya mereka ada di Indonesia. Dan dikatakan untuk merebut kembali industri semikonduktor ini dari Malaysia, pemerintah pun akan melakukan berbagai macam cara, bos. Berbagai strategi baru, yaitu salah satunya dengan mendorong pendidikan terkait pengembangan industri semikonduktor. Kemudian dikatakan bahwa saat ini sudah ada beberapa kerjasama dengan Singapura maupun Jerman untuk membuat desain chip komponen semikonduktor. Selain itu juga sudah ada beberapa perusahaan startup Indonesia asal Bandung yang sudah masuk menjadi vendor Nvidia. Dan Bapak Erlangga katakan bahwa ini akan terus kita dorong dan replikasi. Dan kita akan dorong dari hilirisasi, mulai dari pasir silika. Tahap pertama, fotovoltaik kita bangun di Gresik. Dan juga ada proyek di Rempang, Batam. Kita dorong Batam menjadi salah satu kawasan ekonomi maju. Kemudian di Nongsa, kita kasih untuk digital center dan the first data center AI, alias artificial intelligence, bos. Kepintaran buatan, kecerdasan buatan. Nah, jadi sepertinya bakal banyak langkah-langkah strategis yang sepertinya kini bakal benar-benar digenjot oleh pemerintah Indonesia untuk merebut kembali industri semikonduktor ini dari negara Malaysia. Pertanyaannya lantas, apakah pusat semikonduktor di Malaysia di masa depan akan pindah lagi ke Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Terlalu sembangkari kalau orang Malaysia bilang. Banyak bicara tapi tidak pernah menunjukkan sesuatu yang fakta. Dan saya juga sangat berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa merebut kembali industri semikonduktor, walaupun pada dulunya memang menolak dengan sistem robot. Ya, kalau pemimpin dulunya itu menolak dengan sistem robot, ya kita ya sekarang udah tertinggal jauh. Di Malaysia sudah bisa membuat, sedangkan di Indonesia masih ambil dari negara lain. Dan sampai saat ini Indonesia pun juga belum menunjukkan perubahan, belum menunjukkan hal-hal yang sesuai fakta dan kenyataan. Terlalu banyak kata-kata sih, terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak bicara, ujung-ujungnya ya terus dan terus negara tetangga yang maju ke hadapan. Harusnya sebagai seorang yang lebih berwenang, ayolah sistem-sistemnya diperbaiki, korupsinya juga dihilangi, bisa kok mengejar. Tapi kalau sama-sama ingin perubahan, ya kalau masih rawan korupsi, kemudian kebijakan-kebijakan tidak jelas, ya pasti ujung-ujungnya kita tertinggal lagi, dan ujung-ujungnya kembali ke zaman batu lagi. Dan bagaimana tentang tanggapan hal ini? Apakah benar industri semikonduktor di negara tetangga maju? Apakah memang Indonesia benar-benar tertinggal? Kita reaction video berikutnya. Dulu di era reformasi Indonesia menjadi kakak semua negara ASEAN, banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia, terutama di industri semikonduktor. Buat sahabat SB30 yang nggak tahu semikonduktor, itu semacam otak elektronik yang ngatur semua perangkat elektronik kita. Dan sekarang semikonduktor bukan cuma urusan teknis doang, tapi udah jadi isu geopolitik yang kompleks. Negara yang bisa memproduksi semikonduktor ini akan menjadi negara yang punya daya saing ke depannya. Ingat ya, ini adalah otak. Jadi dari komputer, mobil, smart home, kulkas, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan chip ini. Kalau tidak ada chip ini, peralatan kita ini tidak bisa berjalan.
Makanya kalau ada masalah supply chip ini langsung jadi masalah global. Karena itulah negara yang bisa memproduksi chip ini menjadi negara maju di masa depan. Wow. Yang dulunya Malaysia di era zaman reformasi banyak mengirimkan para pelajar untuk belajar di Indonesia, tapi sekarang berbalik. Justru Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke Malaysia. Dan Malaysia di antara salah satu negara yang bisa menghasilkan chip atau semikonduktor. Dan negara yang bisa menghasilkan semikonduktor menjadi salah satu negara yang akan maju ke hadapan. Keren dan luar biasa. Ya, mudah-mudahan Indonesia pun juga bisa mengejar ketertinggalan dalam bidang ini. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita juga tidak perlu pesimis ya. Tetap harus optimis untuk maju ke hadapan. Yang penting jangan banyak bicara, jangan banyak omong kosong, dan tentunya jangan suka menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Pada faktanya banyak orang Indonesia yang mengagumi negara tetangga di dalam kemajuannya dan perlu kita contohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.